Di Indonesia, dasar bahasanya ditentukan oleh Presiden pertamanya, Soekarno. Dan Soekarno amat bijak. Walaupun penutur yang paling besar ialah orang Jawa di Pulau Jawa, dia tidak memilih bahasa Jawa untuk bahasa kebangsaan Indonesia. Entah tahu kenapa dan mengapa, negara Malaysia masih saja merasa bingung dan resah akan bahasa kebangsaannya. Karena bahasa kebangsaannya yaitu bahasa Melayu semakin lama semakin berkurang peminatnya. Terlihat dari begitu banyaknya para tokoh-tokoh bahasa, seperti profesor, hingga rakyat Malaysia sendiri pun, selalu membicarakan tentang permasalahan bahasa kebangsaan negaranya. Bahasa Melayu yang mereka banggakan itu, seperti jalan di tempat. Tidak ada perkembangan, bahkan bisa dikatakan terlihat perlahan demi perlahan mengalami kemunduran, untuk setiap peminat penggunaan bahasa Melayu Malaysia. Karena warga Malaysia lebih senang memakai bahasa Inggris, bahkan seringkali menggunakan bahasa Melayu yang dicampur adukan dengan bahasa Inggris. Untuk itulah bahasa Melayu menjadi rusak, dan kurang diminati dalam penggunaannya. Dan ternyata banyak dari kalangan masyarakat Malaysia, bahkan para profesor Malaysia, kagum dengan bahasa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sangat bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan jati diri bahasanya. Dan ada pula dari kalangan profesor Malaysia yang tahu akan asal-usul bahasa Indonesia, akan tetapi mereka hanya sekedar tahu bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, atau berakar dari bahasa Melayu. Para profesor Malaysia mengetahui dengan menggunakan nama bahasa Indonesia dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, serta kagum terhadap pemimpin Indonesia beserta rakyatnya, memberikan nama bahasanya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Akan tetapi mereka tetap saja menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, hanya karena asal-usul akar bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Mereka hanya mengetahui sampai sebatas itu saja, tentang pengetahuan mengapa dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Atau mungkin saja, mereka hanya ingin mengetahui sampai di situ saja tentang pengetahuan bahasa Indonesia. Mereka tidak mau menelusuri lebih jauh dan lebih dalam lagi, tentang bagaimana bahasa Indonesia itu terbentuk. Bahkan mereka menganggap penamaan bahasa Indonesia, hanya karena ada unsur politik. Lalu maksud dari unsur politik itu yang bagaimana dan seperti apa? Demi persatuan bangsa Indonesia, terciptalah bahasa Indonesia, dan hal seperti itu tidak bisa disebut sebagai karena adanya unsur politik, dalam penamaan bahasa Indonesia. Karena tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dinomorsatukan dan tidak ada yang dinomorduakan, atau tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang ditinggikan, untuk setiap bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan penamaan bahasa Indonesia itu atas dasar kesepakatan bersama untuk menciptakan bahasa yang baru, kosakata-kosakata yang baru, karena begitu banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia serta bahasa asing yang kerap kali dipergunakan. Lalu terciptalah sistem penyerapan kosakata, yang pada awalnya hanya memiliki ribuan kosakata, hingga kini sudah memiliki ratusan ribu kosakata. Itu berarti sudah ada penambahan kosakata baru untuk bahasa Indonesia, dan tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Karena sudah banyak perbedaan makna, serta artian pada setiap kosakata, walaupun dengan penulisan yang sama. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang dan terus akan bertambah untuk setiap kosakatanya dalam tiap-tiap tahunnya. Dan semua itu tercipta oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini dari segi sejarah lah ya. Bahasa Inggris mengambil masa 300 tahun untuk berkembang dan menjadi bahasa Inggeris sebagaimana wujudnya sekarang, dan juga masuk bahasa-bahasa Eropah Barat ya, Perancis, Itali, Jerman. Dia berkembang bersama-sama perkembangan dalam masyarakat ya, revolusi pertanian, revolusi perindustrian, dan akhir sekali revolusi saintifik. Lahir bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah Barat bersama dengan kemajuan dalam masyarakat. Dan itu mengambil masa 300 tahun. Kita merdeka dan hanya diberikan 30 tahun daripada tahun 57 kan, sampai kita gunakan dalam tahun 70 apa ya, untuk membina bahasa Melayu daripada bahasa kedai kopi kepada bahasa sains. Tak sempat nak berkembang seperti bahasa Eropah Barat yang maju. So kemajuan kita terbantu sikit lah. Kita meminjam ribuan perkataan. Tak salah kan bahasa kita meminjam perkataan. Tapi terlalu cepat, masa 30 tahun. Di Malaysia, Dr. Nik, Malaysia, Indonesia, ini negara-negara yang dijajah kan. Lepas tu dia merdeka awal abad ke-21 ni kan. Apa yang berlaku ialah, for the first time, kita kena rancang perkembangan bahasa. Kita, ya,
mengalami perancangan bahasa. First time, apa yang dikatakan, kita rancangkan ekonomi, kita rancangkan masyarakat, tapi kita terpaksa rancang bahasa. Satu perkara yang baru. So language planning wujud dalam abad ke-21, ke-20-21, supaya negara yang dulu tertinggal menjadikan bahasanya sampai ke taraf universiti. And itu ialah satu perkara yang artificial, merancang bahasa tu. Bahasa patut berkembang sendiri, tapi kita rancangkan. Dulu tak ada istilah, kita masukkan ribuan istilah. Pinjam Pak, dulu kita pinjam dalam bahasa Arab secara perlahan. Jadi kita tak sangka ini Arab rupanya, kita sangka ini Melayu tau. Naturally lah, sebab pedagang dulu kita sangka ini bahasa Melayu, rupanya tengok Arab. Tapi Inggeris kita terima mula-mula secara kecil-kecil sajalah. Lamp jadi lampu, sink jadi sinki. Tapi untuk ilmu, ribuan istilah yang susah nak sebut dan sebagainya terpaksa dipinjam. Sebab kalau you tak pinjam perkataan, you tak boleh bincangkan ilmu. So perkataan ialah asas kepada pembinaan bahasa. Dan tak malu dalam bahasa, tak malu meminjam, dan kalau kita pinjam jadi hak kita. Kita ubah. Jadi misalnya pokok palm. Tu kita tak ada istilah untuk pokok palm, kita ambil, kita tukar aja palma. So palma tu bukan Inggeris lagi dah. Melayu. Hak kita dah. Dalam bahasa meminjam tidak perbuatan yang malu. Kalau pinjam tak payah bagi balik. Dan bila dah jadi hak kita, kita boleh ubah. Jadi kita pinjam satu saja, kita bentuk perkataan lain berdasarkan hukum hakam bahasa Melayu. Jadi misalnya katalah lampu. Jadi lamp tu kita tu ambil, kita lampu, lepas kita berlampu, melampukan, lampuan, boleh kita bina dasar sistem kita. Jadi sebab itu bunyi asing tapi sebenarnya tidak asing. Perkataan itu asing, dan apabila kita masukkan, kita sesuaikan, katalah alkohol kan. Alkohol kita pinjam, kita sesuaikan ejaan dulu. Bila AL CO tu jadi K. Lepas tu alkohol. Kita sesuaikan dengan sebutan kita, bukan alkohol tapi alkohol. Sebutannya alkohol. Tapi orang Melayu ni dia biasa alkohol. Sebut alkohol pelik lah macam orang kampung. Itu kerana tak biasa. Ya, betul. Saya kata sebelum tidur sebut 10 kali alkohol. Baru pagi esok boleh sebut dah. Ini satu kesilapan orang Melayu Malaysia lah. Kita terlalu casual terhadap bahasa. Dalam penggunaan sehari-hari tidak dipentingkan penggunaan bahasa yang baik. Bandingkan dengan orang Indonesia, apabila digunakan untuk berbual, dia akan menggunakan bahasa yang dianggap orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Dia tahu bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Aceh, bahasa Aceh, dia ada dan mereka amat tahu. Tapi dia berbangga dengan bahasa kebangsaan. Di Indonesia tahun 1, tahun 2 mereka belajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Tapi daripada darjah 3 bahasa Indonesia. Maksud ibunda maksudnya macam orang Sunda belajar bahasa Sunda, orang Jawa belajar dalam bahasa Jawa, orang Aceh belajar dalam bahasa Aceh 2 tahun pertama. Jadi dia tak lupa bahasa sendiri. Lepas tu tahun 3 terus dia belajar bahasa National Indonesia. Sebab itu bila dia tiba ke universiti, dia bercakap dalam bahasa Indonesia dengan amat kagum lah kalau kita dengar. Fasih dan baik. Kita di negara kita ni multi etnik. Kita ada 4, Melayu, Cina, India, dan kalau kita tengok di Sarawak macam-macam bahasa dia. Jadi sangat-sangat sesuai kita mengajar anak-anak kita untuk mempunyai mempraktikkan bahasa yang pelbagai, untuk memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Boleh saya mencelah tak ada bahasa Malaysia. Dari segi ilmu hanya ada bahasa Melayu. Digunakan bahasa Malaysia tu untuk political mungkin sebagai dari segi sosial kita nak memupuk satu negara Malaysia, tapi dari segi ilmu bahasa Melayu. Sebab itu sebenarnya bahasa Indonesia pun tak tepat. Tapi kerana negara Indonesia dia itu dari segi sosiopolitik dia terpaksa mencipta istilah bahasa Indonesia. Saya tahu tu dulu pun Dr. Nik pernah komen kepada saya perkara yang sama masa dalam kelas ni lah. Masa tu begitu. Kalau di Brunei dia kata bahasa Melayu Brunei. Bahasa Melayu Brunei. Dan di Singapura dia panggil bahasa Melayu. So kita bahasa Malaysia. Bahasa Melayu juga, tak ada bahasa Malaysia. Serius lah, nak tahu, sorry. Bahasa Indonesia tu dia bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, tetapi waktu dipilih itu bahasa Melayunya ialah yang berasal dari Palembang. Bahasa Melayu tu ibunya di Palembang yang kita gunakan tu. Di Indonesia pun ada Melayu kan? Ada Melayu di Palembang. Sebabnya Soekarno orang yang bijak. Dia nak membina sebuah negara Indonesia yang terdiri daripada ribuan pulau dengan tiap-tiap pulau mempunyai bahasa ibunda sendiri. Jadi dia kata kita pilih satu bahasa yang akan menyatukan rakyat Indonesia. Dari segi jumlah penutur yang paling besar ialah bahasa Jawa.
Tapi Soekarno begitu bijak, dia tak pilih bahasa Jawa. Kerana apa? Bahasa Jawa bertingkat-tingkat. Ada bahasa untuk orang rendah, orang menengah, orang itu. Dia kena belajar beberapa jenis bahasa Jawa. Dan apabila orang Jawa bercakap, dia kena tahu dia di mana letaknya. Di Indonesia, dasar bahasanya ditentukan oleh Presiden pertamanya, Soekarno. Dan Soekarno amat bijak. Walaupun penutur yang paling besar ialah orang Jawa di Pulau Jawa, dia tidak memilih bahasa Jawa untuk bahasa kebangsaan Indonesia. Kerana bahasa Jawa ini bertingkat-tingkat. Bahasa Jawa mesti disedari dari segi orang atas bercakap dengan orang bawah cakap dengan orang atas dan sebagainya. Jadi kalau kita nak jadikan bahasa Jawa bahasa kebangsaan negara Indonesia, tak akan berjaya lah Indonesia, kerana dia akan memisah-misahkan kelas. Oleh sebab itu, Soekarno dalam kebijaksanaannya memilih bahasa Melayu. Bahasa yang sikapnya rata, tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah, dan bahasa Melayu memang senang dipelajari berbandingan dengan bahasa bahasa-bahasa etnik lain di Kepulauan Jawa. Sebab itu bahasa Melayu dipilih. Bahasa Melayu itu berasal dari Palembang di Sumatera. Wah, itu satu fakta baru tu. Pernah dengar ke ini? Saya tak tahu. Saya tahu macam saya cakap tadi lah. Saya tahu yang kat sana pun ada Melayu juga kan. Tapi itulah kita dengar bahasa Indonesia. So baru kita tahu lah Bahasa sebenarnya. Indonesia tu nama politik untuk negara yang baru wujud. Macam bahasa Malaysia. Macam bahasa Malaysia lah kan. Tapi sebenarnya digunakan bahasa Melayu lah asalnya. Okey, faham. Jadi oleh sebab itu, kalau untuk negara Malaysia, orang merujuk bahasa Malaysia. Tapi saya ahli bahasa. Saya kata bahasa kebangsaan negara Malaysia ialah bahasa Melayu.